Oke deh, aku mulai ya di live malam hari ini ya. Hari ini tim aku ada menemukan beberapa saham yang menarik buat di trading. Cuman sahamnya saham second liner gitu. Bahkan ada yang third liner sih. Jadi kesimpulannya marketnya hari ini naik tuh buat yang big cap sebenarnya cuman sementara. Kita ngelihatnya lebih ke saham second liner dan third liner buat trading. Ada yang menarik. Oke, aku review dulu dari big capsnya ya. Kalbe Pharma SII itu udah aku bahas di Mfast Academy tadi pagi sebenarnya. Aku kan bahas juga buat teman-teman semuanya sekilas di sini. Tadi pagi di gathering Mfast aku ada cerita cukup panjang dan lebar dan dilanjutkan dengan Coach Hadin juga tadi. Yuk start dari IHSG. Kita start dari IHSG ya. Pattern IHSG kayak gini. Ini tanda bahwa dia ada pantulan sementara dan berpotensi akan lanjut turun lagi. Ya, jadi kira-kira kayak gini bentuknya. Nah, analisisnya gimana? Simple aja. Ini dia naik, patah tren naik sideways, dia udah mulai tren turunnya. Sehingga kenaikan hari ini sifatnya temporer atau sementara aja. Jadi habis naik bisa lanjut turun lagi. IHSG view-nya sama, masih bisa ke level 7.000-an, 7.033 sampai 7.050-an di sini. Ini ada satu support yang didapat dari high sekitar bulan September dan juga ada MA 100. Nah, jadi ini patternnya kira-kira bakalan gini, naik terus turun lagi. Tadi di story aku, di feed sama di feed aku sama di channel Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa ya follow channel Instagram juga ya. Kita nggak ada channel Telegram karena banyak banget penipuan di mana-mana pakai kita punya nama. Jadi aku pakai channel Instagram karena kalau Instagram ya kalian tahulah mana yang aktif, mana yang bener punya aku atau enggak gitu. Oke ya. MA pinjam dulu 100, iya. Jadi ini ada ketahan MA 100 di sini. Terus pada nanya ASII layak gak buat investing dan kawan-kawan. Hari ini result BNI keluar tadi, udah dibahas di channel aku dan juga feed post. Jadi langsung aja dilihat di situ, di save juga, boleh di save. BCA hari ini naik, tapi akan masih bisa koreksi lanjutan. Akan ada koreksi lanjutan atau masih bisa turun. Ya, jadi masih bisa ada koreksi lanjutan atau bisa turun. Demikian juga dengan BRI. BRI hari ini naiknya lumayan 2,76%, tapi sama. Kita ngelihatnya dia bakalan bisa begini. Terus kemudian BBNI resultnya juga cukup oke. Ya, dia patternnya dia bakalan sama, bisa kayak gini juga gitu. Jadi masih wait and see dulu. Bank Mandiri juga sama. Dia bisa begini, dia bisa membentuk double tops gitu ya. Nah jadi masih wait and see dulu ya teman-teman semuanya. Terus udah lama nih pada nggak nanyain saham-saham Pak Prabowo Pangestu kah? Yuk coba kita lihat ya. Ini saham-saham Pak PP kayak gini.
dia turun, nanti ada naik dikit buat turun lagi. Jadi intinya sama dengan saham-saham big banks, naiknya untuk turun lagi saat ini. Jadi kita ngelihat marketnya masih cenderung bearish gitu. Jadi kalau pertanyaannya waktunya serok atau tunggu dulu, menurut aku sih tunggu dulu ya. Dan IHSG menguat 0,28%, ini sementara aja. Beberapa saham sektor teknologi turun cukup signifikan seperti Arto, ini turun 7,6%, bakal bisa lanjut turun lagi. Terus kemudian GoTo juga turun 4,9%, bakalan bisa lanjut turun lagi. Be very careful, ini udah di bawah 100 dan di bawah 80, jadi dekat dengan 50. Careful di sini. Terus MTEK ini juga masih akan bisa lanjut turun. Market value hari ini 9,52 triliun, normal-normal aja. Di bawah 10T always. Pasar reguler 8,45 triliun. Asing lagi net buy BCA, BRI, AMMN, BRIS, dan TPIA. TPIA-nya kecil, net buy-nya 37,7 miliar aja. Dan di pasar negosiasi ada transaksi BRPT 630,5 miliar. Lumayan gede. Aku nggak tahu kenapa bisa terjadi transaksi negosiasi sebesar itu. But be very careful for retail ya di sini. Ini udah buangan barang semua. Terus harga batu bara turun. Global Newcastle Futures beberapa waktu yang lalu harga batu bara tuh kan sempat naik di sini ya, patternnya udah mulai higher low, tapi sekarang harga batu bara mulai turun. Nah ini dia new low-nya dalam 3 tahun terakhir. Jadi terakhir menyentuh harga terakhir menyentuh harga saat ini 114 itu di 3 Mei 2021 gitu. Jadi saat ini di tanggal 29 Januari ini harga batu baranya turun lumayan signifikan. Kita pakai NCF 2. Lumayan signifikan turunnya harga batu bara. Ya, sehingga saham-saham batu bara masih bakalan bisa turun juga. Maka dari itu kita nggak nitip sendal waktu saham batu bara ada rebound beberapa hari kemarin. Perhatikan, ini contohnya PTBA waktu itu hijau tipis, ini bisa turun. Nah sekarang saham-saham perbankan tuh bentuknya kayak gini. Nih. Jadi dia sempat turun berapa hari, ini ada hijau di big banks, BRI dan kawan-kawan. Ini dia masih bisa turun lagi gitu. Ya. Terus ITMG gimana kabarnya saham-saham batu bara yang lain? Sama, ini masih bakalan bisa terkoreksi. Ini udah weak banget, kenaikannya ini udah weak banget, dia bakalan bisa turun. Lucu nih, ada M. Raffi NST, aku nggak sengaja klik buy STRK, minta tolong. Minta tolong gimana? Tolong bacain aja kan ya. Kenapa bisa nggak sengaja klik buy? Ini ya mau gimana, ini saya nggak bisa nolongin. Jualnya di pasar negosiasi di bawah 50. Pasang jual aja terus tiap hari. Good till cancel. Oke, ya, jadi nggak bisa dibaca lagi, ini kayak orang ini ya, ini kayak denyut nadi itu kayak udah nih denyut nadinya tut gitu. Mau gimana? Jual di pasar negosiasi ini udah nggak ada ininya. Oke, terus ya udah dibacain ini. Let me check. China, Evergrande lagi. Beberapa waktu yang lalu udah ada sentimen Evergrande. Nah ini
di China itu utangnya meledak 4.700 triliun. Pengadilan memerintahkan Evergrande dilikuidasi gitu. Jadi China Evergrande Group, pengembang properti terbesar di China, ini mendapatkan perintah likuidasi dari pengadilan Hong Kong. Dan keputusan ini menyebabkan anjloknya saham hingga 21% dengan nilai pasarnya sekitar 2,15 miliar Hong Kong dollar gitu. Nah, jadi likuidasi Evergrande ini dengan kewajiban sebesar 2,39 triliun yuan atau sekitar 4.749 triliun rupiah. Ini menjadi simbol krisis real estate di China. Keputusan pengadilan membuka ketidakpastian bagi pemegang obligasi, di mana likuidator akan menghadapi tantangan dalam mengelola aset di industri yang kekurangan likuiditas ini. Nah, sebenarnya Evergrande ini apa sih? Dia tuh perusahaan properti yang jadi asetnya mayoritas berupa aset fisik atau properti. Ini mengingatkan aku akan krisis subprime mortgage di Amerika. Sehingga kita melihat efek dominonya itu nggak sebesar Lehman Brothers yang mempengaruhi sektor keuangan secara langsung. Nah, kalau di Amerika waktu itu subprime mortgage itu ada kaitannya dengan Lehman Brothers juga. Nah, properti di Indonesia masih sehat karena pemerintah masih gencar memberikan insentif. Cuman kaitannya dengan Indonesia apa? Dengan adanya kejadian seperti ini di China, ini menunjukkan bahwa perekonomian di China itu lagi slow down banget. Dan kalau perekonomian di China lagi slow down, impactnya impor dari Indonesia itu yang agak-agak melambat, sektor batubaranya yang kena. Nah, saat ini kita sedang menanti pemerintah China, Bank Sentral China memberikan bantuan untuk China. Pemerintah China akan memberikan bantuan berupa semacam bansos ya. Jadi memberikan semacam bansos gitu buat China, sehingga itu bisa mendorong perekonomiannya. Kalau itu ada, itu akan berdampak positif buat Indonesia. Oke. BBYB gimana, layak pindah ke BRIS nggak? Sebentar, aku bacain sahamnya gimana. Tapi sebelumnya aku mau review dulu saham-saham yang masuk ke indeks LQ45, IDX30, dan IDX80. Ada beberapa indeks yang lagi rebalancing saat ini efektif per 1 Jan. Ada beberapa indeks yang rebalancing saat ini efektif per 1 Februari 2024. Itu ada IDX30, LQ45, dan IDX80. Nah, sebenarnya saham-saham yang masuk ke indeks ini tidak berarti dia itu bagus, dan yang keluar dari sini itu tidak berarti selalu dia itu jelek gitu. Dia ada beberapa yang masuk ke indeks IDX30, yaitu ASES, ICBP, INKP, dan PGEO, semata-mata karena ya activity-nya yang naik. Kemudian ada yang keluar MTEK, ESA, Harum, dan Tower. Dari semuanya ini belum untuk trading. Kemudian LQ45 ada MBMA, MTEL, PGEO, dan PTMP itu masuk. Kemudian yang keluar Indi, SCMA, TBIG, TPIA, semuanya masih wait and see sekarang. Karena IHSG juga masih ada potensi terkoreksi, dan demikian pula dengan semua, bahkan ada potensi dengan sebagian besar bahkan semua saham di Indonesia ada rawan ikut terkoreksi juga. Untuk IDX80, 80 saham yang cukup aktif itu ada Auto, Gajah Tunggal, MAPA, MBMA, PGEO, PTMP, SMIL, Tron, dan Wi-Fi. Kemudian yang keluar ada Avia, Doit, HMSP, Jekon, Omet, PNBN, terus RKME, SMDR, dan Wika gitu. Jadi yang masuk menunjukkan dia aktif selama beberapa bulan terakhir. Yang keluar menunjukkan dia itu inaktif, nggak terlalu aktif selama beberapa bulan terakhir. Tapi bukan berarti itu bagus atau nggak bagus. So, nggak bisa dijadikan patokan. Oke, sekarang aku akan bahas kinerja BBNI. BBNI pendapatan bunga bersihnya tergerus tipis di tahun kemarin. Terus beban bunganya juga membengkak 51,4% secara tahunan. Saya lebih suka kinerjanya BCA ya. Bisa dilihat perbandingannya di feed saya dan di channel Instagram saya gitu. Terus aku mau bahas beberapa saham yang banyak ditanyain oleh teman-teman, yaitu saham Astra International.
Ini Astra International ya, perhatikan di sini. Nah, saham-saham perbankan yang hari ini tadi naik hijau itu posisinya mirip kayak ASII hari ini kayak gini. Jadi habis naik dia bisa turun lagi gitu. Jadi ASII bakalan bisa terkoreksi sampai ke level 4660. Ya, ini level terendahnya pada Juli 2021. Bisa sampai ke 4660. Sentimennya dari sektor komoditas yang di bawah Astra International ini agak-agak tertekan karena normalisasi harga buat Astra Internationalnya. Terus kemudian United Tractor, di dalam Astra International ada anak usaha United Tractor, di mana UNTR ini dia menyumbang penghasilan waktu 2022 kemarin itu sekitar 40%, mungkin sekarang turun jadi sekitar 30-an%. Ini juga saat ini lagi normalized harga batubara dan juga ekonomi China melambat, jadi dia jualan alat berat gitu. Ini ngefek ke Astra International. Dan sentimen negatif BYD masuk ke Indonesia sebenarnya itu belum berdampak langsung ke laporan keuangan karena masyarakat Indonesia belum siap dengan adanya electric vehicle, terutama yang di pedesaan. Jadi Astra International saat ini dalam jangka pendek masih bisa turun sampai 4660. Untuk jangka panjangnya kita masih lihat dia masih potensial. Kalau buat investasi jangka panjang justru malah kita coba watch di area-area bawah gitu, di area valuasi murah. Oke. Nah ini Astra International, jadi masih bisa turun untuk ASII. Terus mau diapain yang punya aku nggak tahu kalian punya berapa persen dari total portfolio, tapi kalau yang buat trading ini kita udah infoin untuk exit dari sekitaran pertengahan Januari kemarin gitu ya. Jadi hopefully nggak ada yang sampai keseret turun di sini. Ada yang nanya Adaro, Denny Hardiansyah. Adaronya sama, dia saat ini lagi naik tapi naik dalam tren turunnya. Ini sebenarnya turun pas kena waktu itu kena dividen sih, jadi aku tariknya gini aja ya. Ini jadi dia ada potensi turun lagi buat Adaronya. BRPT tadi aku udah bahas, aku bahas TPIA ya. TPIA nya di sini buat buangan aja sih, jadi careful ya, hati-hati pakai buat buangan ya. Oke, Gosko juga ini saham-saham Pak Prayogo Pangestu. Ini jelang pemilu ini rawan bisa turun semuanya. Gitu. Pani juga sama. Careful di sini. Ini lagi buangan juga. Terus Japvanya belum. Bentar lagi sih kena area bottom 1040, ada potensi naik lagi. Tapi wait and see dulu deh. IHSG bisa sampai 6000 enggak. Sementara IHSG bisa sampai level 7020 atau 7050-an. Asas gimana kabarnya? Diam-diam malah dia masih naik terus ya. Udah bukan waktunya buy. Ini termasuk salah satu yang berhasil di MFest, alumni MFest yang awal-awal kemarin sempat dapat akses dan ada banyak drama ini akses waktu itu. Sempat turun naik kayak gini. Ini lumayan nih, 15% turun kayak gitu. Ya, ini yang waktu itu akses tuh kayak ASII, perhatikan di Januari. Di sini ya. Kayak ASII waktu itu turun terus. Nah, apakah ASI akan berakhir seperti ini? Kayaknya nggak secepat akses. Nanti lihat batu baranya. Kalau batu baranya naik, bisa naik gini. Oke, akses bisa untuk trading nggak? Nggak, jangan dulu. Wait and see dulu beberapa hari ini. Tim M-Trade kita lagi menemukan beberapa
saham yang menarik tapi high risk juga nih. Jadi kita kasih tahu di morning briefing besok ya. High risknya karena marketnya arahnya masih bisa terkoreksi. Oke, terus ada yang nanya BRIS ini gimana kabarnya? Sama seperti perbankan yang lainnya, BRIS-nya ini bisa turun, bisa terkoreksi lagi. Hari ini cakep sih BRIS-nya, cuman masih bisa terkoreksi gitu. PTMP jarang terdengar tapi dianggap liquid oleh bursa. Iya, iya. Ini 6 bulan terakhir kan dia ada activity ya. Ngitungnya gimana tuh saya juga gak ngerti. Dia lagi trennya kenceng banget naik, tapi nggak di tradingin saham kayak gini. Oke. Brand aku udah bahas tadi di awal. Ini ada yang nanya saham cuan. Bakalan bisa lanjut turun ini cuan. Pokoknya kalau ada liquidity kayak gini, ada hijau-hijau volume hijau tinggi itu pakai buat keluar ya. Ini udah terjadi segini naik sekali, saya nggak tahu bakalan dikasih kesempatan naik lagi nggak. Bakalan lebih banyak kesempatan untuk probability untuk turun buat cuan. Terus Seger anaknya mau IPO besok, oke. Ya, Seger masuk ke radar kita juga, si Seger ini. Dia bisa naik besok, tapi it's too spekulatif ya. Jadi pakainya buat nitip sendal buat trading jangka pendek aja. Jegas gimana Ci? Banyak Ci yang nyangkut pemula banyak nyangkut. Aduh, makanya belajar dulu. Minimal dengerin IG live aku. Kalau bisa ikut workshop lebih bagus, dan saat ini lagi early bird 2. Jadi kemarin early bird satunya udah habis, workshopnya masih 6 dan 7 Juli. Tapi sekarang lagi early bird 2, langsung aja ke mtrade.id/supertrader, mtrade.id/supertrader di situ. Karena ya di workshop aku jelasin tentang semuanya sih, nggak cuman kayak baca saham gini aja gitu. Jadi kamu bisa lebih mengerti semuanya. TLKM lagi sideways aja, dan kita juga mengantisipasi turun dalam jangka pendek, bisa turun. Oke, terus aku mau bahas BBTN. KUR BBTN ini naik 195%. Bank BTN ini berhasil jadi juara dalam menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR sampai Desember 2023. Dengan nilai 2 triliun rupiah, ya jadi tumbuh sekitaran 195% dari sebelumnya yang cuma 682 miliar. Nah, bank ini tuh nggak cuma jago di sektor properti, tapi juga rajin membantu usaha kecil dan menengah UMKM. Contohnya, mereka membantu Atiko, Ekoprint, dan sektor industri kreatif lainnya. Dengan ini, Bank BTN tuh ikut ngebantu pertumbuhan perekonomian dan mengembangin UKM Indonesia sebenarnya. Nah, perhatikan BBTN ini, dia sama dengan bank-bank lain, ini potensi naik dikit doang sampai 13.25, habis itu bisa turun lagi. Oke, aku mau review PGEO saat ini. PGEO lanjutkan ekspansi proyek Lumut Balai dan Lahendong gitu. Jadi berencana melanjutkan ekspansi penambahan kapasitas proyek Lumut Balai unit 2 dan Lahendong unit 7 dan 8 dengan kapasitas 2 kali 20 MW. Careful di sini, ekornya tinggi banget. Sebenarnya PGEO ini dia menarik ya, dia nggak turun-turun gitu. Cuman anyway, ini udah ketinggian potensi turun, masih potensi turun. Bluebird gimana? Bluebird dia menambah armadanya, punya rencana besar. Dia menambah kendaraan listrik atau EV mereka sampai 3 kali lipat dari yang sekarang sudah ada. Namun secara teknikalnya saat ini Bluebird ini dia lagi dalam tren turunnya. Jadi berita tidak selalu align dengan harga saham, fundamental tidak selalu align dengan harga saham gitu. Jadi Bluebird saat ini pengen mengurangi emisi yang dihasilkan dari kendaraannya sampai 20% dengan bantuan electric vehicle. Ya, jadi bagus sentimennya, tapi masih arahnya turun. BBYB banyak yang nanyain. BBYB banyak yang nanyain di sini.
Ya, dia bakalan lanjut turun sampai ke 252. Ini naik pendek aja, terus dia bisa lanjut turun ke bawah gitu. Oke. BTPS ini BBHI tadi banyak yang nanyain BBHI. Wah, ini kabur aja gengs, kabur aja. Jadi banking beberapa hari ini lagi mau turun dulu gitu. Ya, Kalbe Pharma di 1500 support kuat. Ini jangan dihapus-hapus ya kalau ada tim coach yang ngebaca ini. Kalbe Pharma breakdown monthly belum breakdown. Di 1500 pas di sini. Perkiraan aku di Februari nanti bisa naik, bukan awal Februari tapi pekan ketiga Februari, karena awal Februari dan pekan kedua Februari masih bakalan bisa turun gitu. Gue tuh aku udah bahas tadi. Ya aku mau kasih tahu workshop super trader saat ini early bird-nya udah early bird 2, jadi teman-teman langsung aja daftar di supertrader.id. Dan aku mau kasih tahu juga saat ini market masih berpotensi untuk turun. Saham-saham perbankan besar naiknya sifatnya sementara aja, masih bisa lanjut turun ya teman-teman semuanya ya. Ada beberapa watchlist dari Mtrade tapi sifatnya agak-agak high risk karena marketnya masih potensi koreksi. Jadi besok kita bahas di morning briefing aja khusus untuk user Mtrade kita yang mungkin udah lebih ngerti strategi kita, apalagi untuk alumni super trader. Jadi Mtrade itu ada untuk follow up alumni sebenarnya. Thank you semuanya, semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit.